Halo sahabat Barsit Mania, kembali lagi dengan Barsit Mania. Kali ini kita akan membahas 6 keunikan yang hanya ada di sepak bola Indonesia. Sepak bola selalu menjadi olahraga nomor 1 di Indonesia. Meskipun cukup lama kering prestasi, masyarakat masih menyambatkan hati dan harapan terhadap sepak bola Indonesia. Kegerahan dan fanatisme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola tidak perlu diragukan lagi. Stadion-stadion sepak bola masih penuh penonton di berbagai kasta kompetisi, dari level tertinggi hingga divisi bawah. Kegerahan publik Indonesia akan berlipat-lipat saat timnas Indonesia beraksi. Bukan hanya di level senior, bahkan turnamen di kelompok umur seperti U19 hingga U16 tetap mendapat atensi tinggi. Penonton rela berbondong-bondong datang ke stadion, demi melihat merah putih berkibar tinggi di pentas dunia. Turnamen sekelas Tarkam alias antar kampung juga menjadi magnet besar. Penonton sukarela menyesaki sisi lapangan demi menyaksikan pertandingan yang kerap kali penuh kejutan. Bahkan, pesepak bola papan atas kadang-kadang ikut nongol di turnamen-turnamen kelas Tarkam tersebut. Bicara fanatisme supporter, Indonesia memang tidak kalah dengan negara-negara kuat sepak bola di dunia. Namun, ada hal-hal unik yang kadang hanya bisa ditemui di sepak bola Indonesia. Seperti apa contohnya? Pernah melihat suatu turnamen yang digelar lebih dari setahun alias melebihi satu musim dan baru kelar? Mungkin itu hanya ada di Indonesia. Berikut 6 hal unik dan langka yang mungkin hanya bisa dijumpai di sepak bola Indonesia. 1. Piala Indonesia 2018, berakhir 2019. Piala Indonesia sempat vakum sejak 2013. Pada tahun lalu, turnamen tersebut akhirnya kembali digelar dengan tajuk Piala Indonesia 2018. Piala Indonesia 2018 resmi digelar pada tanggal 8 Mei. Namun, dalam beberapa kesempatan turnamen tersebut mengalami kemoloran. Awalnya, turnamen tersebut dijadwalkan rampung sebelum Liga 1 2019. Namun, jadwal Piala Indonesia ditunda demi pelaksanaan Piala Presiden 2019. Alhasil, turnamen molor lebih dari setahun. Final Piala Indonesia yang digelar 2 leg baru berlangsung pada tanggal 21 Juli tahun 2019 dan tanggal 8 Agustus tahun 2019. PSM Makassar keluar sebagai kampiun. Turnamen tersebut baru rampung dalam 14 bulan. PSM Makassar menyerah 0-1 pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2019. Mereka kemudian berjaya 2-0 pada duel penentu di Stadion Andi Matalata Matoangin, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2019. Kemungkinan di negara-negara lain tak ada turnamen sepak bola yang bergulir lebih dari 1 tahun. Biasanya turnamen-turnamen seperti itu berjalan beriringan, contohnya La Liga dan Copa del Rey di Spanyol atau Serie A dan Copa Italia. Saat Liga rampung, turnamen pengiringnya juga kelar. Tapi, kasus di Indonesia ini benar-benar ajaib. 2. Jadwal kick-off Liga susah ditebak. Di Liga-Liga dunia, jadwal kick-off biasanya tak mengalami pergeseran signifikan. Liga seperti Premier League, La Liga, Serie A biasanya akan bergulir pada Agustus dan selesai pada Mei tahun berikutnya. Selalu begitu setiap tahun. Jadwal lengkap juga sudah bisa diakses bahkan sebelum Liga bergulir. Jikapun ada penundaan pertandingan biasanya karena kondisi darurat, seperti cuaca buruk. Hal seperti itu sulit terjadi di Indonesia. Kick-off Liga benar-benar sulit ditebak. Kok bisa? Ambil contoh jadwal kick-off Liga 1 dalam 3 musim terakhir. Kick-off dalam 3 musim terakhir digelar pada 3 bulan yang berbeda. Pekan pertama Liga 1 2017 bergulir April, adapun laga pertama Liga 1 2018 digelar Maret. Pada tahun ini Liga 1 2019 baru bergulir pada Mei. Mengapa kick-off-nya bisa berbeda-beda? Alasannya bermacam-macam, termasuk agenda politik. Contohnya Liga 1 2019 baru digelar setelah pemilihan Presiden RI yang berlangsung pada April. Bagaimana dengan jadwal pertandingan? Memang ada jadwal pertandingan lengkap, tapi seiring berjalannya waktu bisa ada berbagai penundaan dan pergeseran karena berbagai alasan. Apakah keunikan seperti ini ada di negara lain? 3. Pakai pawang hujan. Hujan deras terkadang bisa membuat pertandingan sepak bola kacau balau, apalagi jika stadionnya tidak dilengkapi dengan fasilitas drainase yang bagus. Bisa-bisa lapangan tergenang air, bola sulit bergulir, dan ujung-ujungnya pertandingan terpaksa ditunda.
Hampir semua klub di Indonesia pernah menyewa jasa pawang hujan, bila menggelar pertandingan kandang saat musim hujan. Memang sulit dipercaya akal sehat, tapi banyak klub sudah membuktikan jasa pawang hujan, termasuk Persib Bandung. Seperti pada laga uji coba Persib versus Bali United di Stadion Siliwangi, Bandung, tanggal 13 Februari tahun 2016, panitia pelaksana pawang hujan agar laga tersebut tak terganggu dengan hujan yang turun. Maklum, curah hujan pada pertengahan Februari di Bandung cukup tinggi. Terbukti satu hari menjelang laga, Jumat tanggal 12 Februari tahun 2016 hujan tidak berhenti dari siang hingga dini hari. Menurut salah satu pawang hujan Persib, Abah Cahya, ini bukan kali pertama dirinya diminta menjadi pawang hujan pada pertandingan Persib. Setiap ada pertandingan klub berjulukan Maung Bandung, dia selalu diminta bantuan. Namun, ia menolak dipanggil pawang hujan. Pria berusia 77 tahun itu lebih senang dipanggil tukang sawen. Tukang sawen adalah nama lain dari orang bisa memindahkan hujan. Sebutan itulah yang biasa digunakan orang-orang dari Jawa Barat dan Banten. Kami bertiga akan berusaha agar hujan tidak turun. Saya sudah semedi selama 3 hari, tidak makan, tidak minum, dan tidak mandi untuk memindahkan hujan, kata Abah Cahya kepada bola.com. Jasa pawang hujan juga dipakai saat uji coba timnas Indonesia U19 melawan Persewangi Banyuwangi di Stadion Diponegoro, Banyuwangi, tanggal 3 Maret tahun 2014. Saat itu, panpel pertandingan mengerahkan 6 pawang. Selain untuk mencegah hujan turun saat pertandingan, pawang hujan dikerahkan juga supaya pertandingan berjalan lancar. Apakah di negara lain juga ada jasa pawang hujan untuk pertandingan? Entahlah. 4. Naik rantis. Biasanya tim sepak bola yang bertanding, datang dan pulang ke stadion naik bus tim. Bus biasanya hanya dikawal polisi untuk memperlancar perjalanan. Pemain pun tiba atau meninggalkan stadion dengan santai, meskipun kadang diiringi cercaan supporter jika kalah. Namun, di Indonesia ada fenomena yang benar-benar unik dan ajaib. Dalam beberapa kesempatan, sebuah tim datang dan pulang dari stadion dengan menaiki kendaraan taktis rantis. Ini mau main sepak bola atau berperang. Keputusan menggunakan rantis untuk membawa pemain ke stadion atau balik dari stadion karena alasan keamanan. Biasanya terjadi pada pertandingan yang melibatkan rivalitas tinggi supporter dari kedua tim yang bertanding. Panpel menempatkan pemain di rantis supaya mencegah terjadinya insiden yang tak diinginkan. Kadangkala rantis juga digunakan jika pertandingan berujung ricuh atau rusuh. Pemain mau tak mau harus diangkut dengan rantis demi keamanan mereka. Pemain senior, Firman Utina, bahkan pernah merasa hanya di Indonesia fenomena sebuah tim datang ke stadion menggunakan kendaraan taktis rantis. Pengalaman naik rantis kerap dirasakan Firman saat memperkuat Persib Bandung. Baraj kuda menjadi kendaraan wajib saat duel Persija Jakarta vs Persib Bandung. Kendaraan perang itu diperuntukkan bagi tim tamu. Mantan pemain Chelsea yang pernah memperkuat Persib Bandung, Michael, juga pernah mengungkapkan keheranan ketika mengalami pengalaman naik rantis. Dia harus naik rantis saat Persib bertandang ke kandang Arema FC pada tanggal 12 Agustus tahun 2017. Essien mengatakan naik rantis merupakan pengalaman baru baginya dan menurutnya sangat berlebihan. Dia tak pernah melihat hal seperti itu saat bermain di Eropa. Keheranan serupa dirasakan mantan striker Arema Kronus, Gustavo Giron, yang juga pernah naik rantis saat awai ke markas Madura United pada tanggal 6 Mei tahun 2016. 5. Beli kacang dan tahu di stadion. Kelaparan di tengah-tengah pertandingan di stadion, tapi uang saku di kantong sangat tipis. Tidak usah khawatir, kalau menyaksikan pertandingan Liga di Indonesia, Anda masih bisa menjumpai pedagang asongan di stadion. Di stadion-stadion besar dunia, biasanya dilengkapi dengan gerai makanan resmi. Penonton bisa membeli saat jeda pertandingan atau saat laga, tapi dengan risiko kehilangan momen-momen penting. Gerai makanan tersebut biasanya terletak masih di area dalam stadion, tapi bukan di tribune-tribune penonton. Namun, di beberapa stadion Indonesia, Anda bisa menjumpai pedagang yang bebas berjualan di tribune saat pertandingan berlangsung. Jualannya biasanya makanan ringan, seperti tahu, kacang, hingga arem-arem, serta minuman-minuman kemasan. Jadi jika lapar atau haus, Anda bisa teriak saja untuk memanggil pedagang itu. Perut langsung kenyang, dan Anda tidak kehilangan momen-momen penting pertandingan. 6. Fenomena tim musafir. Tim musafir merupakan salah satu fenomena unik di sepak bola Indonesia.
Jadi, ada tim asal kota tertentu tapi bermarkas di kota lain. Alasannya bermacam-macam, tapi biasanya mereka tidak bisa tampil di rumah sendiri karena Stadion Kebanggaan tidak lolos verifikasi atau sedang direnovasi. Sepanjang musim 2018, PSIS Semarang menjadi tim musafir permanen. Pada Liga 1 musim ini status tim musafir masih disandang PSIS. Tim berjulukan Mahesa Jenar itu memakai Stadion Dr. Hamo Subroto di Magelang sebagai markas tetap menyusul belum tuntasnya renovasi Stadion Jatidiri. Untungnya, jarak dari Semarang ke Magelang tidak terlalu jauh untuk mengakomodir pendukung Mahesa Jenar. Tim lain yang kerap menjadi muafir adalah Persija Jakarta. Persija Jakarta tak memiliki kandang lagi sejak Stadion Lebak Bulus dialihfungsikan menjadi depo MRT pada 2015. Kadang-kala Persija bisa memakai Gelora Bung Karno, tapi seringkali harus terusir karena berbagai alasan, misalnya faktor keamanan. Persija pernah berkandang di berbagai stadion, bahkan di luar Jabodetabek. Persija bahkan pernah memainkan laga kandang di Stadion Manahan Solo. Tim lain yang juga berstatus musafir antara lain Persis Solo, PSM Makassar, hingga Persipura Jayapura. Itulah 6 keunikan yang ada di Liga Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya.